Masa lalu tidak benar-benar pergi. Masa lalu masih di sini dan kita dapat menyentuhnya. Kita mungkin menyia-nyiakan penyesalan tentang masa lalu dan kepercayaan bahwa kita tidak dapat kembali untuk memperbaiki kesalahan itu. Pada kenyataannya, dengan menyentuh saat ini, kita dapat menyentuh rasa sakit dan luka dari masa lalu. Kita mungkin berpikir bahwa mereka yang telah meninggal dunia tidak berada di sini lagi. Orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, anggota keluarga, leluhur, atau para kerabat. Tetapi jika kita tahu bagaimana menyentuh saat ini secara mendalam, kita menemukan bahwa semua orang yang telah meninggal itu masih berada di sini, hidup di dalam diri kita, dan kita masih dapat berbicara kepada mereka. Sebagai contoh, mereka secara mendalam dengan mata saling ketergantungan. Saya melihat ibuku masih hidup di dalam diriku. Saya adalah kelanjutannya. Saya adalah ibuku, dan ibuku adalah saya sendiri. Sangatlah mungkin untuk menyentuh luka masa lalu, tempat di mana saat ini. Sangatlah mungkin untuk meminta maaf, mengungkapkannya penyesalan bahwa kita orang tidak berada di sini lagi. Ibu, aku minta maaf. Dulu aku tidak terampil dan aku tahu aku telah menyakitimu. Aku tidak akan mengatakan hal seperti itu lagi. Mohon maaf, maafkan aku. Ketika ibu dalam diriku mendengarkan kata-kata, ibu tersenyum dan lukaku perlahan mulai sembuh. Anda dapat menyembuhkan luka masa lalu dengan menyentuh saat ini. Ini adalah keajaiban kesadaran penuh. Biarkan emosi mengalir melewatimu. Jangan takut akan perasaan menyakitkan dan emosi sulit yang ada dalam dirimu. Jika kita mencoba menekan perasaan menyakitkan itu, kita menciptakan sirkulasi yang kurang baik dalam jiwa kita. Nanti dapat mengarah kepada depresi atau masalah psikologis lainnya. Seperti halnya tubuh yang memerlukan sirkulasi darah yang baik untuk tetap sehat, kita juga memerlukan sirkulasi psikologi yang baik. Kita perlu mengizinkan perasaan dan emosi untuk bersirkulasi. Jika penderitaan muncul, kita merangkulnya dengan kesadaran penuh. Kita tidak mencoba menyingkirkannya. Kesadaran penuh adalah darah bagi batin kita, seperti halnya darah dalam tubuh. Kesadaran penuh miliki luka kita. Setiap kali perasaan menyakitkan dirangkul oleh kesadaran penuh, perasaan menyakitkan akan kehilangan kekuatannya. Perasaan ini menjadi semakin lemah setiap kalinya. Dengan demikian, kita menciptakan sirkulasi yang baik dalam batin kita. Ketika kesadaran penuh bersirkulasi dan kesadaran, kita mulai mengalami keadaan yang sejahtera. Kita tidak perlu takut lagi akan perasaan menyakitkan ketika kita mengetahui bahwa kesadaran penuh kita juga ikut turut hadir, siap untuk merangkul dan menginformasikan perasaan yang menyakitkan tersebut. Jalan untuk keluar adalah dengan masuk ke dalam. Untuk memahami penderitaan dan kesulitan, kita perlu hadir bagi diri sendiri. Kita perlu pulang ke rumah dan melihat ke dalam. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui bahwa kita sedang menderita. Jika kita dapat mengakui bahwa kita sedang menderita, kita memiliki kesempatan untuk mentransformasikan penderitaan itu. Langkah kedua adalah memiliki keberanian untuk melihat penderitaan itu secara mendalam, mendengarkan, merangkul, dan mengalami hakikatnya. Banyak dari kita yang melakukan segala cara untuk menghindari kembali ke dalam diri kita, karena kita takut bahwa jika kita pulang dan menyentuh penderitaan itu, kita akan merasa kewalahan oleh penderitaan itu. Itulah alasannya mengapa kita perlu melatih diri dalam latihan kesadaran penuh. Berlatih bernapas, duduk, dan berjalan dengan kesadaran penuh mengizinkan kita untuk menghasilkan energi yang dapat memperkuat diri kita. Melihat secara mendalam, kita memiliki kesempatan untuk memahami penderitaan dan dapat menjalankan keluarnya kita masuk ke dalam hati untuk merawat perasaan dan emosi yang menyakitkan.
Dan mungkin terjadi transformasi. Jalan untuk keluar adalah dengan masuk ke dalam. Ketika kita mengalami penderitaan, penderitaan akan bertransformasi dan kita merasa diperbarui oleh keadaan saat ini. Dalam hal ini, untuk menyembuhkan luka masa lalu secara mendalam ke dalam diri adalah melakukan penyembuhan luka masa lalu secara spiritual. Dapat melibatkan pendekatan ke dalam diri yang terpenting, yaitu ada 7 poin yang harus kita ketahui supaya kita mengetahui apa untuk menyembuhkan luka masa lalu kita yang kita alami. Yang pertama, meditasi atau luangkan waktu untuk bermeditasi dan merenungkan pengalaman masa lalu, memberi diri kesempatan untuk melepaskan semua rasa sakit yang kita alami. Yang kedua, pemaafan ke dalam diri. Pertimbangkan untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Ini bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan beban emosional Anda yang saat ini mengalaminya. Yang ketiga, ritual penyembuhan. Buat ritual pribadi seperti menyalakan lilin atau menulis surat yang tidak akan dikirim, guna untuk mengekspresikan perasaan Anda yang saat ini merasakan kekacauan batinnya. Dengan kita menulis surat atau mengekspresikan diri kita untuk menulis atau menjalankan hobi kita seperti melukis, berjalan-jalan, healing, dan lain sebagainya, itu semua sebagai ritual pribadi yang harus kita lakukan di saat pikiran kita berantakan dan hancur tanpa ada yang menyembuhkan. Kembalilah ke diri kita, karena diri kita sebagai penyembuh dari diri sendiri. Kemudian yang keempat, koneksi dengan alam. Koneksi dengan alam ini adalah sangat penting untuk menghabiskan waktu di dalam, dapat membantu menenangkan pikiran dan menyelaraskan jiwa kita kepada alam semesta. Seperti contohnya pergi ke tempat-tempat yang suasananya alam, seperti wisata alam, pergi ke laut, guna untuk mengeluarkan beban yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kelima, praktek spiritual. Praktek spiritual ini bukan berarti tentang mistik, namun praktek spiritual adalah tradisi spiritual yang kamu percayai seperti doa, afirmasi, atau penggunaan kristal. Nah, ini yang dimaksud untuk menenangkan batin kita, menenangkan pikiran kita di saat pikiran kita keruh dengan kekotoran batin. Dengan kita rajin untuk berdoa, rajin mendengarkan aviari yang membuat batin kita tenang, membuat kita termotivasi dengan perkataan-perkataan yang memotivasi kita untuk bangkit dari rasa keterpurukan kita. Kemudian yang keenam, bergabung dengan komunitas. Cari kelompok atau komunitas yang mendukung perjalanan spiritual dan emosimu. Cari komunitas-komunitas yang membawa manfaat baik bagi dirimu, bukan komunitas yang menjerumuskan diri Anda ke jalan yang negatif. Kemudian yang ketujuh, menggali makna. Coba cari pelajaran atau makna dari pengalaman tersebut untuk membantumu melangkah lebih maju. Setiap orang memiliki cara yang unik dalam proses penyembuhannya. Jadi, temukan apa yang paling cocok untuk dirimu untuk menyembuhkan rasa sakit jiwa yang lagi tidak baik-baik saja. Lakukanlah hal-hal yang positif yang membawamu dalam proses kesuksesan maju ke depan untuk melanjutkan perjalanan hidupmu menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia. Sebagai kata penutup, sukses tidaklah harus kaya ataupun memiliki jabatan, akan tetapi perubahan menjadi lebih baik merupakan bagian dari kesuksesan. Seseorang yang telah melakukan imitasi kebajikan dan praktek kesabaran, melakukan moralitas dan mengembangkan konsentrasi, dan mampu melihat segala fenomena batin dan jasmani dengan kebijaksanaannya. Kesabaran yang dipraktekkan akan membuat seseorang belajar menjadi tabah dalam permasalahan yang ada di masyarakat atau di dalam diri kita. Sekian dan terima kasih.